Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan membahas aplikasi website e-commerce Gojek, Grab, dan Maxim. Pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Di sini saya ada Dea Arista Safira dengan NIM 2222500100. Kedua ada Rizka Amelia dengan NIM 2222500138. Dan dengan saya sendiri, Syakina Fiza dengan NIM 2222500144. Di sini saya akan membahaskan tentang aplikasi Grab. Berdasarkan analisis, Grab merupakan salah satu platform layanan on-demand asal Malaysia yang bermarkas di Singapura. Berawal dari layanan transportasi perusahaan tersebut kini telah mempunyai layanan lain seperti pengantaran makanan dan pembayaran yang bisa diakses lewat aplikasi mobile. Saat ini, Grab telah beroperasi di Asia Tenggara kecuali Laos dan Brunei. Di Indonesia, Grab melayani pemesanan kendaraan seperti ojek, yaitu Grab Bike, mobil, yaitu Grab Car, kurir, yaitu Grab Express, pesan antar makanan, yaitu Grab Food, dan carpooling, yaitu Grab Hit Car. Saat ini Grab tersedia di 125 kota di seluruh Indonesia, mulai dari Aceh sampai Papua. Di sini Anda bisa membuka aplikasi Grab dengan membuka link https://www.grab.com.id. Kedua, penyampaian informasi. Bagi kamu yang memiliki keluhan dan ingin menghubungi call center pusat, bisa melalui nomor telepon 021 8064 8777. Selain melalui telepon, kamu juga bisa menghubungi Grab melalui email. Alamat emailnya support.id@grab.com. Kamu bisa menanyakan informasi atau menyampaikan keluhan secara nyaman. Yang ketiga, informasi apa saja yang disediakan. Di sini, Grab mengkategorikan layanannya dalam 3 jenis menu lainnya, yaitu transportasi, makanan, dan kurir. Pelanggan hanya perlu memilih jenis layanan yang dibutuhkan. Pertama, pada pelayanan transportasi Grab Car atau Grab Bike, akan terlihat tampilan map area yang menunjukkan lokasi pelanggan berada melalui fitur GPS. Kemudian pelanggan diminta mengisi alamat tujuan perjalanan. Pada map area akan terlihat driver Grab terdekat yang dapat dipilih untuk mengantarkan ke tujuan. Kedua, pada layanan Grab Food atau makanan, aplikasi Grab akan menampilkan gambar berbagai makanan yang bisa dipesan melalui layanan Grab Food. Pelanggan hanya perlu mengisi jenis makanan apa yang dipesan pada kolom mau makan apa. Kemudian akan ditampilkan makanan yang pelanggan inginkan. Ketiga, pada layanan kurir atau Grab Express, pelanggan hanya perlu mengisi alamat pengambilan barang pada kolom lokasi PIN. Kemudian mengisi alamat tujuan pada kolom antar kemana. Layanan aplikasi Grab memberikan banyak informasi-informasi yang dibutuhkan pelanggan, dari jenis layanan sampai tarif layanan. Hal ini dapat mempermudahkan pelanggan untuk memilih jenis layanan yang akan digunakan. Di sini saya membahas kelebihan dan kekurangan Grab. Pertama, kelebihan dari aplikasi Grab. Sering adanya promo dan potongan lumayan besar. Kedua, dapat pergi ke 2 tempat sekaligus dalam 1 kali orderan. Ketiga, mencantumkan merek motor atau mobil dari orderan yang dipesan. Kekurangan dari aplikasi Grab. Pertama, tidak bisa menggabungkan pembayaran tunai dan non-tunai. Kedua, tidak bisa melakukan orderan lebih dari 1 kali dalam waktu yang bersamaan. Ketiga, tidak bisa pindah ke akun lebih dari 3 kali ke ponsel lain. Berikut saya sudah membahas tentang aplikasi Grab. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang Gojek. Yang pertama ada analisis. Analisis
Gojek merupakan sebuah perusahaan teknologi asal Indonesia yang melayani angkutan melalui jasa ojek. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2009 di Jakarta oleh Nadiem Makarim. Saat ini, Gojek telah tersedia di 50 kota di Indonesia. Hingga bulan Juni 2016, aplikasi Gojek sudah diunduh sebanyak hampir 10 juta kali di Google Play pada sistem operasi Android dan telah tersedia di aplikasi Store. Gojek juga mempunyai layanan pembayaran digital yang bernama GoPay. Selain di Indonesia, layanan Gojek kini telah tersedia di Vietnam dan Singapura. Yang kedua, ada penyampaian informasi tentang Gojek. Gojek bukan hanya aplikasi penyedia layanan transportasi, pesan antar makanan, logistik, pembayaran dan kebutuhan sehari-hari loh. Tetapi, Gojek juga punya misi sosial untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Hingga hari ini, Gojek telah bermitra dengan lebih dari 1 juta pengemudi, 125.000 pedagang kuliner, dan 30.000 penyedia jasa lainnya. Semuanya didistribusikan di 50 kota di Indonesia. Kini, di bidang transportasi, Gojek telah memiliki 5 layanan utama, yaitu GoRide untuk ojek kendaraan roda 2, GoCar untuk layanan taksi online, GoSend layanan antar barang, GoBox untuk membantu pengiriman dengan skala besar sampai bermitra dengan perusahaan transportasi terkemuka, Bluebird membentuk Bluebird. Yang ketiga, ada informasi apa saja yang disediakan. Layanan pesan antar makanan dan berlanjaan GoFood dan GoMart. Sejak diluncurkan di bulan April, transaksi pembelian menu makanan siap masak GoFood naik 3 kali lipat selama 1 bulan. Masuknya nggak nanggung-nanggung loh. Jumlah item makanan siap masak yang terjual pun naik 2-3 kali lipat. Layanan dompet digitalnya menggunakan GoPay. Penggunaan Gojek makin murah hati berbagi rezeki selama bulan Ramadan. Fitur transfer saldo GoPay ke sesama pengguna naik 4 kali lipat dibanding dengan Ramadan tahun lalu. Pengguna juga tambah rajin menabung selama masa pandemi. Transaksi GoPay di platform investasi reksadana Debit ID naik 2 kali lipat. Pembelian kupon games dengan GoPay juga meningkat secara signifikan. Bulan Mei mengalami puncak kenaikan sebesar 3 kali lipat dibanding bulan biasa. Dilihat dari pembayaran top up game lewat GoPay, Free Fire, Mobile Legends, dan PUBG Online jadi game favorit para gamers. GoPay juga sering dipakai untuk transaksi di platform Halodoc atau GoMet yang naik 2 kali lipat selama bulan Maret ini. Bulan Maret sampai Mei, GoPay juga menggunakan pembelian obat lewat GoMed pun naik 100% dari periode perpandemi. Layanan pengiriman barang GoSend, waktu LDR pengguna Gojek tetap jaga silaturahmi yang kuat lewat kirim-kirim barang. Jumlah pesanan layanan GoSend naik hampir 90%. Simbol kasih sayang baru ini terlihat jauh lebih banyak lagi selama bulan Ramadan, di mana lebih dari 80% transaksi GoSend adalah untuk mengantar makanan dan minuman. 85% dari pengguna Gojek mengandalkan layanan instan GoSend 1-2 jam sampai total jarak tempuh layanan instan melebihi 70 km yang sama seperti kalau kita keliling dunia 1750 kali. Kelebihan dan kekurangan Gojek. Kelebihan aplikasi Gojek antara lain, yang pertama ada tidak perlu mencari driver ojek sebab Gojek akan mencari driver terdekat untuk memenuhi keinginan Anda dan siap mengantar Anda ke sampai tempat tujuan. Yang kedua, harga ditetapkan langsung oleh aplikasi. Jadi, para pengguna sudah mengetahui berapa harga yang akan dikeluarkan ketika menggunakan jasa ojek. Yang ketiga, keamanan terjamin dikarenakan setiap driver terekam dalam server Gojek. Jadi, untuk para pengguna atau customer tidak perlu merasa khawatir akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.
Yang keempat, bisa membatalkan pesanan apabila para pengguna mendadak ada sesuatu hal yang memang tidak bisa menggunakan jasa ojek ini, bisa membatalkannya kapanpun. Yang kelima, jalan bisa sesuai petunjuk yang sudah diarahkan atau menggunakan jalan alternatif untuk mencapai tujuannya tepat waktu. Yang keenam, bisa melakukan pesanan untuk orang lain. Yang ketujuh, penilaian pelayanan bisa langsung diberikan oleh pengguna. Yang kedelapan, pengemudi mudah didapat sehingga mempercepat waktu pemesanan. Yang kesembilan, melakukan pembayaran melalui GoPay dan tunai. Selanjutnya ada kelemahan aplikasi Gojek. Antara lain, yang pertama, harus menggunakan jaringan internet sehingga menyulitkan pengguna untuk memesan dalam keadaan sinyal yang buruk. Yang kedua, merubah arah akan dikenakan biaya tambahan. Yang ketiga, beberapa tempat masih sulit mencari pengemudi. Yang keempat, report dan saran tidak ditanggapi dengan maksimal. Yang kelima, pemesanan makanan lewat GoFood lumayan lama dengan harga makanan yang lebih tinggi dari harga sebenarnya. Penyampaian informasi. Maxim adalah aplikasi yang penyedia layanan transportasi online, baik motor maupun mobil. Maxim sangat identik dengan warna kuning. Anda akan mudah mengenal selama berada di jalan raya. Maxim juga adalah sebuah perusahaan teknologi internasional yang menawarkan layanan transportasi online dan menawarkan layanan tambahan seperti pesan antar makanan dan barang, kargo, dan lain-lainnya. Platform yang ditawarkan seperti percantuman rute-rute tersulit, notifikasi barang bawaan hingga hewan peliharaan yang dibawa penumpang, hingga notifikasi jumlah uang kembali yang akan diterima penumpang. Masih apa saja yang disediakan? Development Manager Maxim, Imam Mutmat, mengatakan keunggulan sekaligus pembeda aplikasi Maxim adalah kemungkinan konsumen menjadwalkan keberangkatan melalui fitur reservasi. Tarif Maxim perjalanan dalam kota mulai 8.000 mencakup 3,5 km pertama. Tarif berikutnya 21.000 per kilometer. Wilayah pinggiran kota mulai dari 8.000. Biaya sekali jalan termasuk 2 km pertama dilanjutkan 3.000 per kilometer. Biaya pulang termasuk 2 km selanjutnya 21 per kilometer. Biaya peninggian awal 2.000, kemudian biaya tanggung gratis 5 menit lalu 500 per menit. Tarif Maxim Car dalam kota mulai dari 5.000 termasuk 0,2 km perjalanan. Tarif selanjutnya 3.900 km. Antar kota, tarif pinggir kota dari 6.000, biaya sekali jalan 4.000 km, biaya pulang 4.000 km, biaya peninggian awal 2.000, biaya tunggu 5 menit gratis selanjutnya 500 menit. Kelebihan aplikasi Maxim memiliki harga yang relatif murah jika dibandingkan kompetitornya, di mana tarif untuk Maxim sendiri mulai dari Rp8.000 untuk 3,5 km pertama dan tarif berikutnya Rp21.000, sementara untuk tarif Maxar sendiri adalah Rp5.000 untuk 0,2 km perjalanan dan tarif selanjutnya adalah 3.900 km. Selain itu, kamu juga bisa menggunakan Maxim Car antar kota mulai dari 6.000 km dan biaya sekali jalan Rp4.000 kilometer. Banyaknya promo-promo yang diberikan oleh Maxim yang mana untuk menjadwalkan keberangkatan dengan menggunakan fitur reservasi. Kekurangan dari aplikasi Maxim, tarifnya yang murah sehingga banyak driver yang mengeluh di penghasilan yang tidak sesuai dengan jarak yang ditempuh. Fitur Maxim tidak memberikan akses untuk menelpon atau kontak dengan driver, sehingga ketika menerima orderan akan sulit berkomunikasi dengan pelanggan atau customer. Fitur yang kurang lengkap, tidak ada foto profil driver, sehingga membuat customer merasa tidak nyaman dengan menggunakannya. Bandingan dari aplikasi tersebut, sebenarnya Grab, Gojek, dan Maxim bukan hanya mereka yang menyediakan layanan transportasi online. Masih banyak lagi yang lainnya, namun yang lain tidak cukup untuk punya nama untuk dikenal kalangan masyarakat. Grab tidak memiliki layanan sebanyak Gojek, namun Grab fokus untuk beberapa layanan utama yang membantu banyak penggunanya. Beberapa layanan yang ada di Grab diantaranya Grab Big, Grab Car, Grab Hit Car, Grab Taxi, Grab Hit Big, dan Grab Food. Gojek dan Grab Maxim merupakan layanan yang sama dengan Maxim Car, Maxim Big, dan Delivery.
Layanan Maxim tidak selengkap Grab apalagi Gojek, namun terdapat layanan yang tidak dimiliki Grab maupun Gojek, yaitu jasa pendekaran mobil mogok dan Start Aki. Jika Gojek memiliki GoFood dan Grab mempunyai GrabFood, Maxim menggunakan delivery sebagai bagian yang sama antara memesan makanan dan mengantar barang. Berdasarkan hasil pembahasan, terdapat beberapa saran mengenai sistem operasional serta layanan Grab, Gojek, dan Maxim, yaitu sebagai berikut. 1. Pihak perusahaan Grab diharapkan dapat menerapkan transparansi dalam menetapkan kebijakan dan sistem, supaya ketika terdapat perubahan kebijakan atau sistem tidak menimbulkan gejolak pada pengemudi Grab, serta perubahan kebijakan dapat diterima dengan baik oleh pengemudi Grab. 2. Sebaiknya masalah gangguan atau error yang sering terjadi pada aplikasi pengemudi Gojek segera diatasi dengan baik, dan juga sebaiknya GPS pada aplikasi Gojek lebih ditingkatkan lagi karena keakuratan supaya lebih memudahkan konsumen dan pengemudi Gojek. 3. Sebaiknya masalah order fiktif segera diatasi secara tuntas supaya tidak merugikan perusahaan dan juga pengemudi Maxim. Sistem jaminan dengan program Sudaya sebaiknya segera diterapkan di wilayah yang tidak ada. Di kesimpulan ketiga aplikasi ini, di sini kita bisa lihat bahwa 3 aplikasi dari Grab, Gojek, dan Maxim memiliki fungsi masing-masing, serta kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Ketiga aplikasi ini sebagai penyedia dalam bidang transportasi, jasa kurir, bidang pemesanan, tiket, dan pulsa. Grab, Gojek, dan Maxim selalu mengutamakan pemenuhan hak konsumen atas keamanan dan kenyamanan layanan konsumen. Baiklah, di sini saya selaku moderator dari kelompok kami, saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah mendengarkan hasil kerja kelompok kami. Maaf jika kami memiliki kesalahan kata dalam mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.